untuk bisa punya komunikasi yang membangun ini, kita tidak boleh sembarangan, saudaraku. Tidak boleh kopeh itu apa, kaku hati, kaku pikiran. Itu sebabnya setiap orang anggap jalannya sendiri benar. Ya, kalau tidak mau menerima nasihat, masukan dan lain sebagainya, maka kita semua ini tidak akan terima, tidak akan bisa membangun yang baik. Bangunan kalau dasarnya sudah salah, maka lanjutnya juga akan salah kaprah. Untuk itu harus punya dasar yang benar. Jadi minggu lalu saya bahas tentang fondasi yang benar. Apa fondasi yang benar? Ada yang tahu? Kalau judulnya enggak tahu, tanya aja saya, fondasi yang benar itu apa? Batu yang dibuang oleh tukang batu. Dan oleh kita semua, tukang-tukang bangunan katanya. Kita akan membangun, kita tukang bangunan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, itulah sebetulnya yang menjadi batu penjuru. Itulah yang menjadi batu utama. Itulah yang menjadi pondasi pokok. Itu sebabnya jangan sampai batu penjurunya tidak benar. Minggu lalu saya ceritakan bagaimana Yesus itu adalah batu karang yang teguh, batu penjuru. Dia adalah yang tidak dihargai manusia sampai disalib, dihukumkan. Tapi di hadapan Allah dia sangat bernilai. Bagi kita semua juga, kalau kita kekristenan kita itu tidak berdasar pada Kristus, Allah Tritunggal, maka kekristenan kita akan melenceng, tidak karu-karuan. Itu sebabnya dalam pengakuan iman GBI itu selalu diungkapkan, aku percaya. Percaya akan apa? Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah adalah Esa, dia adalah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yesus adalah lahir di dalam dunia ini, mati, 3 hari bangkit. Itu dasar, itu sebabnya setiap kali ibadah, mungkin setelah ini setiap kali ibadah kita pakai ucapan pengakuan iman supaya diingatkan kembali landasanmu, dasarmu harus benar adalah Yesus, anak Allah, mati, disalib, mati, 3 hari bangkit, membebaskan kita semua. Kalau itu sudah tidak benar, Anda mau cari apa di gereja? Anda mau cari siapa di gereja? Dasarnya harus benar. Halo, sudah punya dasar yang benar? Ke gereja laopo sih, gitu ya. Ke gereja ini ada apa? Ibadah ini ada apa? Saudara hati-hati. Bukan cuma zaman sekarang, dari zaman dulu. Raja Yerobeam itu menyesatkan umat Israel. Bilang bahwa patung lembu emas ini loh yang membawa kamu keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itu namanya penyesatan, saudaraku ya. Penyesatan. Kalau orang Israel tahu, tidak mau. Tapi karena landasan orang Israel tidak benar, tidak punya dasar yang benar, itu sebabnya ketika digiring ke Dan, mereka ibadah di Dan. Patung lembu emas, tempat kuil, tempatnya Mika, yang patung-patungnya Mika yang dicuri oleh orang Dan, ditaruh di sana, disembah. Itu salah kaprah. Jadi saat ini saya mengingatkan Anda kembali. Halo, punya dasar yang benar ya. Punya dasar yang benar ya. Amin. Amin. Yesus Kristus yang sudah membawa kita perubahan hidup kita dari hidup yang harusnya binasa menjadi hidup yang
terima hidup yang kekal. Apa landasannya? Karena Kristus sudah rela berkorban, mati di atas kayu salib. 3 hari dia obrak-obrak neraka, obrak-obrak alam bersah. Dan semua direbut untuk naik ke surga dan menyiapkan tempat buat kita sekalian. Sudah ngeh saudaraku? Amin. Lapo sih dadi Kristen? Empo ya aku melok-melok ae. Banyak. Jadi kembali saya ingatkan, landasan Anda harus benar. Jadi kalau ditanya, hidupmu besok ya apa? Ya embo. Ya enggak saudaraku. Karena lewat Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, mengubahkan kita hidup yang embuh besoknya. Jadi hidup yang punya pengharapan. Hidup kekal, surga mulia, itu ada di dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi Anda mau membangun kan? Atau mau stagnan gini aja? Saya ngotot, minggu depan lali meneng. Aduh mati. Susah saudaraku kalau gitu. Ini penting. Ini basic. Ini landasan. Ini fondasi kekristenan Anda. Kitab Injil Matius pasal 6 kalau tidak salah dikatakan, kalau tidak punya fondasi yang benar, ada hujan, ada angin, kena, lari, bangunannya roboh. Anda membangun roboh karena tidak punya fondasi. Halo, saya ingatkan kembali, punya fondasi, siapa fondasinya? Harus jelas. Jangan ragu-ragu, saudara. Saya khawatir ada banyak kaum muda yang setelah merit dapat aliran yang lain, ikut lari. Kenapa? Karena tidak punya basic yang bagus. Jadi Kristen sekian tahun, kalau ada persoalan, kalau ada kesusahan, dibawa ke Mbah Jogo, dibawa kemana? Bisa. Kenapa? Karena tidak punya basic. Allah cemburuan, saudaraku. Jangan coba-coba lari ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atau kemana saja. Jangan coba itu. Karena ketika Anda beralih, ternyata sebetulnya bangunan Anda sudah jebol. Mau bangun di atasnya, jebolan, atasnya dibangun. Mau jadi apa, saudaraku? Tidak bisa. Jadi, ayo. Saya ingatkan kembali, ini kok lama di sini akhirnya. Lah wong Anda ndak ngeh gimana ya? Harusnya saya bukan lari ke ini, sudah tahap keduanya. Ada 4 tahap. Kita tahap pertama minggu lalu sudah jelas saudaraku, Anda harus punya pondasi yang kuat. Pondasinya pengakuan iman itu dibocok. Habis ini mungkin saya minta dari petugas LCD ya, Mulmed itu, setiap kali mau ibadah, setiap kali masuk firman, baca dulu pengakuan imannya. Sambil dihayati, supaya mantep Anda tidak terbawa kemana-mana. Ya, tahap yang kedua, saya sudah tidak rame di sana, saudaraku. Anda lupa ya, salamu dewe wis dilingno bolak-balik. Ya, tahap kedua itu apa? Harus punya pola yang benar. Jadi fondasi benar, harus punya gambar yang benar tentang bangunan yang ada di atasnya. Kalau tidak ada blueprint yang jelas, bangunan itu salah kaprah, jadinya tidak karu-karuan. Nah, blueprint yang benar itu apa? Ajaran para rasul. Ayo kita baca, ya. Tolong ada yang baca di belakang. Bentar ya. Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Ayat 19 sampai 21.
19 sampai 21 atau 20 sampai 22 ya. Demikianlah kamu. Yuk, dari itu. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, kamu bukan orang asing lagi, tapi kamu kawanan keluarga, orang-orang kudus. Kamu ada dalam rencana pembangunan itu. Kamu adalah bagian daripada pembangunan itu, bukan orang asing, bukan orang lain. Nah, dibangun di atas apa? Dibangun di atas pengajaran para rasul dan para nabi. Dibangun, jadi tadi landasannya adalah Kristus sebagai batu penjuru. Anda tahu tuh, kalau orang bangun pertama kali itu batu pertama, perletaan batu pertama, pondasi pertama itu harus benar posisinya, titiknya, bahannya harus benar. Kalau pondasi pertamanya enggak benar, titik pertamanya enggak benar, bisa bergeser kemana-mana. Dan setelah itu adalah ajaran para rasul dan para nabi. Artinya pengajaran firman Tuhan. Kok enggak disebut penginjil? Ayo saya tanya, kok enggak disebut penginjil ya? Awal minggu lalu saya awali dengan Tuhan mengaruniakan baik penginjil, guru, para rasul, para nabi, sampai gembala. Tapi untuk lanjut bangun terus, di sini yang disebut adalah ajaran para nabi dan para rasul. Ini berbicara bukan firman penginjilan, tapi ini berbicara firman pengajaran. Bisa tahu saudaraku ya. Bedanya apa firman penginjilan sama firman pengajaran? Anda bisa bedakan? Firman penginjilan, firman pengajaran, apa perbedaannya? Firman penginjilan itu orang yang belum kenal Kristus. Ini loh batu penjuru. Ini loh kalau bangun harus gini, ini titiknya. Percaya Yesus selamat. Percaya Yesus dipindahkan dari maut pada hidup. Itu penginjilan. Tapi Anda kalau itu terus tidak bisa bertumbuh. Untuk Anda bisa bertumbuh secara rohani, membangun, Anda mau membangun atau mau stagnan? Halo, pasif banget lu jemaat di sini itu, luar biasa, manut-manut berarti. Jadi yes man gitu saudaraku ya, lek ditanyai gak tahu jawab. Tapi hati nih kedumel. Hati-hati, keterbukaan yang sopan, punya etika itu penting. Pengajaran, firman pengajaran, nanti di ayat terakhir Ibrani katakan apa? Harusnya ditinjau dari waktu. Kamu sudah makan makanan keras, tapi masih saja minum air susu. Ada teman saya punya anak, sampai umur berapa ya? Kalau kemana-mana bawa dot. Nggak bisa makan nasi dia, mesti ngedot katanya gitu. Bawain susu, entek susu pirang ton saudaraku baru cukup. Sungguh sudah gede, sudah lari-lari, sudah masih bawa dot dan bahan susu. Dikocok, diisikan, baru bisa makan. Kalau enggak dia enggak bisa makan. Ada di antara Anda yang gitu? Zaman
Cina, RRC susah. Ada keluarga yang pulang ke sana zaman tahun berapa itu, 60-an ya, pulang. Waduh, di sini tinggal di rumah saya itu kalau sore saya diajak sepedaan, digonceng, saya masih kecil, beli pisang Ambon ya. Satu cengkeh itu enggak pernah mau yang kecil, mesti yang gede. Lah saya di kamar sama dia makan pisang Ambon itu iso entek sak cengkeh saudara. Siang bakwan 50. Bayangin ya, terus pulang sampai di Cina sana, mulai masuk dari jauh kelihatan kering. Semua sudah ngomong, wah kalau dilihat dari jauh kita enggak bisa makan di sana itu. Sampai di sana sakit saudara, sampai lumpuh. Untung belakangan Cina ini sempat sudah revival bukan main ya, jadi ada pemulihan dan dia dapat gizi yang cukup lagi mungkin, tapi ya sudah rada tua, sudah baru bisa jalan lagi, tapi tidak sesehat di sini. Karena apa? Sampai sana tiap hari jatah bubur. Di Cina zaman susah, jatah bubur. Di sini mam bakwan 50, mau apa? Pisang 1 cengkeh besar, mam apa aja banyak-banyak, orangnya gede tinggi. Sampai sana jatah bubur sak centung, antri tiap pagi katanya. Dampaknya lumpuh, kurang gizi, lemes badannya. Ya, Anda tahu, buat kita anak-anak Tuhan, tidak cukup kita ini cuma dengar firman penginjilan. Itu sebabnya kalau dengar firman yang rodo angel, ojo lapo, kita kan tidak perlu itu. Perlunya pokoknya kenal Yesus, percaya Yesus, selamat. Benar kah saudara itu? Anda cukup dengan itu kah? Ini jelas Efesus 2 ayat 20 sampai 22 itu mengatakan Anda dan saya memang basicnya, dasarnya, landasannya adalah batu penjuru. Tapi lanjutannya saya adalah pengajaran. Untuk tahu batu penjuru itu firman penginjilan. Tapi untuk bertumbuh itu firman pengajaran. Yang angel-angel itu loh saudaraku. Yang rasanya susah kita terima malahan. Itu harus jadi andalan. Amin. Harus jadi andalan makanan utama kita. Supaya kita sehat. Kalau enggak bisa. Sekali waktu Paulus mau meninggalkan suatu tempat menuju ke Makedonia. Anda tahu Timotius diwanti-wanti. Tahu wanti-wanti? Ngerti wanti-wanti? Timotius itu diwanti-wanti, diingatkan, dipeseni khusus. Kita baca tolong 1 Timotius 1 ayat 3, 4 dan 5. 1 Timotius 1 ayat 3, 4 dan 5 mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Berhenti dulu. Ketika Paulus mau berjalan lanjut ke Makedonia, Efesus ini adalah suatu daerah tempat penyembahan berhala yang luar biasa, saudaraku. Itu sebabnya Paulus bilang sama Timotius,
kamu jangan ninggalkan Efesus. Kamu tinggal dulu di sini dan wanti-wanti, pesankan, ajarkan kepada setiap pengajar. Anda tahu. Pelayan firman. Untuk apa? Tidak mengajarkan ajaran yang lain. Sekarang ini banyak pelajaran yang lain enggak? Kalau Petrus, ada orang berdiri duduk di depan rumah Allah, lalu Petrus liwat, Petrus bilang, emas perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah engkau. Lalu pengemis ini tikernya diringkes, bangkit dan jalan. Sekarang ajarannya apa? Di gereja Tuhan itu adalah sumber berkat. Di situ ada emas. Emas saya bagikan kepada Anda semua karena ini berkat Tuhan. Semua diajar tunggu emas. Saya bukan anti ya, kalau berkat mereka ada berkat ya enggak apa-apa. Tapi bayangin, emas perak enggak ada padaku. Yang ada padaku katanya Petrus, dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Pelajaran sekarang ini saudara, itu di Efesus adalah pelajaran penyembahan berhala. Berhala ini macam-macam, berhala duit, berhala konco, berhala hobi, berhala apa saja. Sekarang banyak orang di gereja memberhalakan diri. Aku loh, kalau aku ini melayani, maka kamu akan terbuai, terperana dilihatnya. Banyak enggak jemaat Tuhan yang terperana dengan hamba-hamba Tuhan tertentu? Banyak saudaraku. Sampai Benny Hinn buat pengakuan ketika dia harus ngadepi pengadilan urusan dengan penjara, ada pengakuannya. Itu hamba Tuhan gede. Yang tanggung-tanggung juga banyak. Hati-hati. Di sini Paulus pesan kepada Timotius. Efesus itu bukan saja kota berhala, tapi sebuah kota besar, kota pelabuhan, kota perdagangan kayak Indonesia, kayak Surabaya gini barangkali. Kamu harus pesan kepada pelayan-pelayan firman untuk tidak ngedablus yang lain. Amin. Ayo terus siapa yang baca? Ayat 4, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Yang diajarkan adalah silsilah. Aku ini loh, keluargaku, keluarga besar. Silsilahnya ini itu. Apa saja saudaraku, yang diajarkan adalah dongeng. Sibuk dengan dongeng, dengan silsilah. Dongeng apa? Perjalanan hidupku gitu. Ya kesaksian boleh, tapi basicnya, tujuannya harus kepada pelajaran yang benar. Amin. Lalu Anda petugas firman, saya berharap sebelum bawa renungan firman, belajar dan baca firman Tuhan. Amin. Amin. Ojo asbun, asal bunyi ini firman Tuhan. Jangan sibuk dengan dongeng, jangan sibuk dengan silsilah yang tidak putus-putusnya, hanya menghasilkan persoalan belaka. Persaingan ketat terjadi. Rebutan jemaat terjadi. Saya ada yang telepon saya kemarin. Cik, ayo kita juga bagi-bagi emas. Saya diam aja dulu. Terus dihitungkan sama dia. Yang dibagi itu 0,001. Tak hitung karo emas antam
0,001 itu yang dibagi itu 2.000. Demi duit 2.000, tapi emas gitu loh. Duit itu 2.000 Ji. Enggak apa-apa, kita kuat lah, masih 5.000 kita kuat, enggak 001. Kuat-kuat. Tuhan sumber berkat. Tapi pelajaran yang benarkah? Saya ingin menekankan Anda, jangan ribet dengan yang gitu. Jangan ribet dengan kultus pribadi. Jangan ribet dengan dongeng-dongeng yang tidak ada juntrungnya. Kalau Anda mau dibangun, tadi kamu sudah bukan orang asing. Kamu bukan orang luar, kita bukan Israel. Tapi kita sudah diperhitungkan sebagai orang pilihan Tuhan. Amin. Bukan bangsa lain. Kamu sudah, dan kita ini adalah merupakan bagian daripada pertumbuhan pembangunan rumah Allah. Itu sebabnya harus punya dasarmu bener ndak, sedaan berdirimu di dasar yang bener ndak. Enak lho lek nang kono iku nyuanyine enak iso terbawa-bawa sampai aku ini kalau nyanyi bisa fly. Wah. Ya memang nyanyi kita harus belajar untuk penyembahan dan nyanyi yang baik. Saya kocok asal nyanyi, pemusik, benar itu. Tapi dasarnya bukan itu. Amin. Itu adalah nanti aksesoris yang menghiasi. Kita akan masuk ke jurusan itu. Ada 4 bagian. Salah satu pertama adalah basicnya, fondasinya. Hari ini yang kita belajar bersama adalah strukturnya harus benar. Bangunan kalau strukturnya ndak benar, ajarannya ndak benar, yang gereja cuma hura-hura, pulang seneng-seneng. Bangunan itu tidak kokoh. Amin. Ndak kokoh. Anda dan saya harus punya otot kawat balung besi. Untuk bisa otot kawat balung besi, makanan harus makanan keras. Amin. Ojo koyo dulurku tadi, di sini balung besi otot kawat sampai di Cina pulang karena ndak ada gizinya, lumpuh. Terakhir dia keluar di Hong Kong dan mulai makan makanan pulih tapi tidak bisa otot kawat balung besi. Menghilangkan banyak waktu untuk mengisi masa otot. Ototmu ada isinya? Halo? Ototmu ada isinya? Mangan bubur bendino. Titik ae sing uencer pisan. Bolak lemes. Orang Kristen, anak Tuhan harus punya ototnya, punya masa yang bagus. Untuk punya masa yang bagus, makanannya harus benar. Sekarang ini kalau Anda mau survei, Anda nemukan di rumah sakit Karangmenjangan sana. Berapa anak-anak yang sudah cuci darah, kena ginjal. Kenapa? Makan racun. Dikira minuman, waduh itu gulanya berapa ratus %. Ojo titik-titik melok-melokan, saudaraku ya. Anda tahu di sini jangan kasih makanan lain. Harusnya berasnya, harusnya nasinya sak mangkok diganti gula sak mangkok. Bisa bayangin Anda, mau jadi apa? Makanan harus benar. Ya, terus bacanya. Ayat yang kelima. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. 6. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Ya, tidak sampai tujuannya. Karena seneng loh. Makanya di Alkitab tuliskan ada masa akhir zaman. Orang tidak seneng makanan keras, tidak seneng firman yang bisa kletek-kletek, firman pengajaran itu. Anda kalau tahu guru itu logonya jentik ini loh. Kalau jentik ini
Kalau telinga Anda gatel, telinga Anda kotor, pakai ini. Pakai jempol. Ramel buzar aku ya. Jadi harus pakai jentik, dikelitik-kelitik gini. Ya ini firman pengajaran. Nanti kita lihat Ayub itu moga ya nyampe. Tapi ini sudah jam 10, enggak apa-apa nanti lanjut. Saya akan lanjut ini. Ini basic penting supaya Anda jadi Kristen yang punya otot. Amin. Punya otot, mau atau mau pancet aja. Membangun enggak bisa bangun kalau sendiri enggak punya otot, ya. Jadi tujuan mereka enggak sampai pada tujuan karena cuma repot dengan hal-hal yang sia-sia. Lanjut. 7. Ya. Ini 7. Ayat 7, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Lah, mereka mau sok jadi pengajar Taurat, pengajar firman. Sementara mereka dewek orang ngerti. Berarti yang diajarkan apa? Lek mereka dewek kopong gitu ya. Yang diajarkan apa? Saya rindu jemaat biar enggak banyak kita. Kita biar enggak banyak ya. Kalau Tuhan berkati nanti jadi banyak ya puji Tuhan gitu ya. Kita biar enggak banyak. Tapi harus jadi jemaat yang berotot. Amin. Yang kuat. Yang punya landasan yang benar. Yang bisa membangun. Kalau Anda cukup ini, Anda akan membangun dan banyak yang akan dimenangkan. Enggak cuma leha-leha gini, enggak karuan tujuannya. Saya percaya Tuhan luar biasa. Tuhan mau punya pelajaran yang benar. Tadi apa? Batu penjuru benar. Tak ulangi loh sampean, wis bolak-balik. Ojo bosen, wong buktine minggu depan ditanya enggak tahu. Batu penjuru yang benar. Kristus sebagai batu penjuru. Kristus ada apa? Ya Anda harus tahu isinya. Lalu lanjutnya pelajaran. Berita tentang Kristus itu penginjilan. Berita tentang membangun adalah pengajaran. Pengajaran itu rasul dan nabi. Lah untuk bimbingan daripada pembangunan itu adalah penggembalaan. Amin. Pepek 5 ini, kalau 5 ini enggak pepek Anda dapatkan, akhirnya lembung kemana-mana. Ya, setuju? Ya. Saya satu bagian lagi aja. 2 Petrus 1, 2 Petrus 2. Ayat 1 sampai 3 langsung ya. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ya. Cerita-cerita isapan jempol. Kalau saya di sini, saudara tahu, saya tadi malam ketemu sama Tuhan. Saya omong-omong, saya dikasih tahu ini. Wah, saya dibisiki Tuhan. Tuhan itu selalu, ya semua Tuhan selalu ada dengan kita kan. Tapi kan enggak perlu isapan jempol seperti itu toh. Kalau ada yang gitu seneng enggak ada. Gembalaku rek, mang bengi omong-omong mbek Tuhan. Waduh. Saudaraku hati-hati. Isapan jempol, boleh kesaksian, ketemu Tuhan, bicara dengan Tuhan, tapi bukan untuk kemuliaan
diri sendiri. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menumpang gonceng motornya Tuhan, motor kemuliaan. Wah, dek gonceng enjoy, dada-dada semua dikasih tahu, aku digonceng sama Tuhan. Wong mek gonceng ae lho. Ini ada banyak nabi palsu, bahkan guru-guru palsu yang ayat nulis sekarang ini ada di antara kita dalam hidup. Kalau ngomong sekarang ini artinya di segala zaman akan muncul guru palsu, nabi palsu. Hati-hati saudara, YouTube sekarang, YouTube penginjilan banyak. Alkitab suara, kitab Sefanya, kitab ini kita dengar, kita ini. Mesti jeli yang sesuai dengan dasar yang benar. Kemarin ada cerita tentang Nabi Nuh. Wah, di Nabi Nuh itu ada banyak, apa istilahnya ya, makhluk yang di luar ciptaan Tuhan. Di luar ciptaan Tuhan itu hidup bareng dengan Nabi Nuh. Hati-hati saudara. Hati-hati. Ada banyak di tengah kebenaran dia selipkan 1-2 pendapat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Disisipkan. Yang dibawa, diceritakan adalah kitab Henokh. Wah, pelajaran kitab Henokh buat heboh semua orang. Hati-hati saudaraku. Saya rindu jemaat di sini. Anda harus punya dasar yang benar. Saya tutup dengan anunya Ayub ya. Kata-katanya Ayub. Ayo di Ayub 6 ayat 30 dulu. Ayub 6 ayat 30, Ayub itu sebelum Mazmur. Ayub 6 ayat 30. Ayub 6 ayat 30. Ayub 6 ayat 30. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Nah, apakah ada kecurangan? Ngomong hati-hati saudaraku ya. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku ini tidak bisa membedakan apa? Membeda-bedakan bencana. Kalau ini ada kecurangan, bencana itu akan datang. Karena kecurangan itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Hati-hati ya, tiap kita tadi dikatakan mereka hendak mengajarkan tentang Taurat. Sementara yang mereka ajarkan mereka sendiri tidak ngerti, tidak ngeh. Bahkan ada kecurangan, hendak menumpang mencari kemuliaan diri sendiri. Banyak hamba Tuhan tidak mau belajar, mau ngomong. Pernah tahu saudara? Dikasih tema, kadek belajar, dicocok-cocok noy ambek temai. Butuh belajar. Untuk bisa ngerti ya belajar. Tidak ada orang sempurna yang sudah tahu isi Alkitab 100%. Tapi setiap kita mau bicara, kita mesti isi dan kita mesti belajar. Supaya kita tahu apa yang kita bicarakan. Asal hati juga dijaga, tidak ada niat kecurangan. Amin. Amin. Ya. Lalu Fatsal Ayub lagi Fatsal 12 ayat 11. Ayub pasal 12 ayat 11. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Ya, bukankah kata-kata bukankah telinga menguji kata-kata? Kalau tadi komunikasi ini kan telinga sama mulut toh yang penting itu verbalnya itu. Telinga sama mulut. Kalau mulut ini langit-langitnya aja penuh kecurangan, tidak bisa membedakan, bahaya saudaraku.
Kita itu yang proaktif yang ngomong. Buat kita yang denger, apa namanya? Telinga, dipegang telinganya sendiri-sendiri. Duwe kuping enggak? Punya kuping apa? Enggak. Ini lihat, punya kuping. Tuhan kasih kupingnya piro? 2, telinganya 2, mulutnya 1. Kupingmu katanya ini. Apakah bukankah telinga menguji? Tahu telinganya Sun Gokong? Wah, kalau ada orang ngomong telinganya ini kayak antena bisa tit. Telinga Anda bisa menguji kata? Halo, telinga Anda bisa menguji kata? Kalau belum dilatih. Amin. Dilatih. Karena dengan melatih, memberikan yang benar. Kalau enggak mendengar yang benar, enggak tahu yang salah. Kalau sudah Anda biasa mendengar yang benar, ada yang salah telinganya bisa tit. Oh bahaya nih, bahaya nih. Gitu saudaraku ya. ACC enggak. Oke enggak. Ini bukankah telinga? Fungsi telinga diberikan kepada kita adalah untuk menguji kata-kata. Amin. Ojo sembarang dilebokno kabeh. Masuk ini jadi stoknya. Wah, ndak bisa dipilah, penuh amber. Itu ya. Bukankah telinga menguji kata-kata? Seperti langit-langit mengecap apa? Makanan. Lek panganane gak enak, buak enggak? Makan. Loh, kok pahit? Ini makanan apa? Katanya gula, kok pahit? Oh, ini gula dari Kutub Utara. Orang Kutub Utara kalau makan gula itu pahit. Mau manut. Kalau telinga menguji kata, langit-langit menguji rasa. Betul? Ada daerah kontrol manis, asin, kecut. Masih ingat pelajarannya SD ya? Daerah mana manis, kecut. Tuhan kasih kontrol yang tempat kontrol yang cukup bagus untuk Anda bisa menyaring setiap apa yang Anda dengar, bukan cuma disaring di sini, tapi dilanjutkan disaring di rasa. Itu ada di mana? Bukan cuma langit-langit, tapi kalau kata-kata rasanya ada di hati. Di hati ini pun ada langit-langitnya yang bisa menguji apa yang Anda dengar. Amin. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Jadi hati-hati saudaraku, langit-langit dan telinga. Kita harus punya telinga yang tajam. Bahkan nanti periode session berikutnya saya akan bawa Anda ke kitab Yudas. Ada banyak orang yang bermimpi-mimpi masuk surga, tapi ternyata dia sudah tercatat binasa. Kenapa? Karena ajaran palsu, karena segala sesuatu yang tidak benar. Penutup Ibrani 5 ayat 14. Yuk. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, panca indera yang tahu membedakan. Orang dewasa mencolot tahu bahaya. Anak kecil enggak ngerti, saudara. Anak tonggo saya dulu waya sering film silat gini, dia dibelikan pedang-pedangan sama papanya. Lalu naik ke atas genteng dan dari atas genteng pakai pedang-pedangan itu
lompat ke bawah, putus kakinya. Tidak tahu membedakan. Anda dewasa? Kalau belum, kalau kurang, Anda perlu makanan keras. Makanan keras inilah yang membuat komunikasimu bisa bertumbuh. Amin. Tahu salah, tahu benar, tahu gak cocok, dan tahu bersyukur.